kelompok 6 akan menjelaskan mengenai serat kasar dengan metode gravimetri. Di sini saya Sambiqah Maharani Putri. Saya Angga Herdiansyah. Saya Rira Astija. Saya Nur Abdillah Selviani. Saya Eduardo Harvey. Saksikan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu serat, serat kasar, dan serat pangan. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing kan dengan kata serat. Serat itu adalah zat non-gizi yang tidak larut dalam air. Serat itu terbagi atas dua, yaitu ada serat pangan dan serat kasar. Dan serat itu adalah kemampuannya dalam mengikat air, pektin, dan selulosa. Dengan adanya serat dalam tubuh kita, maka dia akan dapat membantu mempercepat sisa-sisa makanan keluar melalui sekresi. Kasar adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh asam kuat atau basa kuat, namun dia dapat dihidrolisis menggunakan bahan kimia. Kimia yang biasa digunakan dalam penentuan serat kasar yaitu ada asam sulfat sama natrium dihidroksida. Analisa penentuan serat kasar diperhitungkan banyaknya zat-zat yang tidak larut dalam asam encer atau basa encer dalam kondisi tertentu. Analisis serat kasar, sejumlah fireback atau termasuk fireback untuk belangko dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator, lalu ditimbang. Gelas spacer dimasukkan ke dalam fireback, kemudian ditempatkan ke dalam carousel. Setelah selesai proses fireback term, sampel yang telah berkurang kadar lemaknya dikeluarkan dari fireback, kemudian dimasukkan ke dalam cawan platina, kemudian ditimbang. Cawan platina yang berisi sampel dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu, sampel bersama cawan platina dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 650 derajat Celcius selama 2 jam. Cawan platina yang berisi sampel dibakar di dalamnya sehingga sampel menjadi abu. Tanur yang berisi abu tadi berisi abu tersebut ditimbang, lalu dihitung menggunakan perhitungan kadar serat kasar. Sekian. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari analisis serat kasar dan juga prosedur kerja, kita harus mengetahui juga mengenai prinsip analisis serat tersebut. Nah, sebelum lebih lanjut saya menjelaskan prinsip analisis serat, kita harus tahu dulu bahwa analisis serat kasar ini kita harus mengurangi lemak dengan cara metode Soklet. Nah, nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh teman saya Riri. Nah, setelah kita mengekstrak lemaknya itu, kita akan lanjut ke tahap dari analisis serat kasar yang dimana sampel yang ada pada yang akan kita teliti itu kita hidrolisis dengan bisa berupa asam kuat atau asam yang kuat juga dan dia pasti encer. Nah, kita gunakan itu kita campur dengan sampel yang kita ingin uji. Setelah itu kita menggunakan air panas untuk mengurangi viskositas pada sampel. Nah, setelah didapatkan dari sampel yang berupa hasil saring, kita mengambil sampel tersebut, kemudian kita bisa melihatnya menjadi bentuk yang sesuai dengan cawan porselen. Kemudian sampel kita open dengan suhu 105 derajat selama 24 jam sehingga didapatkan hasil yang konstan. Metode gravimetri untuk mengetahui kadar serat kasar memiliki kelebihan. Di antaranya itu memiliki akurasi yang tinggi, di mana metode gravimetri ini dapat memberikan hasil yang sangat-sangat akurat berdasarkan pengukuran berat yang sebenarnya dari sampel serat kasar tersebut. Yang kedua, itu tidak memerlukan peralatan yang mahal, di mana metode gravimetri ini tidak harus memerlukan peralatan yang mahal dan juga kompleks. Bisa memerlukan peralatan laboratorium pada dasarnya, seperti contoh tuh timbangan analitik yang ada di laboratorium pada umumnya. Yang ketiga itu bersifat universal, di mana metode gravimetri ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis serat kasar. Yang keempat itu ketahanan terhadap zat kimia. Nah, gravimetri ini tidak terlalu rentan terhadap pengaruh zat kimia yang digunakan dalam analisis serat kasar.
sehingga dapat digunakan untuk sampel yang mengandung berbagai jenis zat kimia. Yang kelima, rekam jejak yang teruji, di mana metode gravimetri ini juga sangat dipercaya untuk menganalisis sampel serat kasar, sehingga metode ini memiliki rekam jejak yang sangat teruji dan dipercaya dalam menganalisis serat kasar tersebut. Selain mempunyai kelebihan, metode gravimetri ini juga mempunyai kekurangan. Adapun kekurangan dari metode gravimetri ini diantaranya yakni yang pertama, metode ini menggunakan waktu yang cukup lama untuk menganalisis suatu kadar serat pada makanan. Yang kedua, prosedur dari penggunaan metode gravimetri ini juga cukup rumit. Yang ketiga, untuk menggunakan metode ini juga memerlukan zat kimia yang mana biaya yang digunakan cukup mahal. Yang ketiga, metode ini juga sensitif. Keempat, metode gravimetri ini sensitif pada kandungan non-serat, yang mana pada metode ini terkadang sulit untuk membedakan antara kandungan serat dan kandungan non-serat pada makanan. Contohnya debu dan kotoran dan kontaminan lainnya, sehingga kadang membuat analisis ini kurang akurat. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Bisa didapatkan kesimpulan dari analisis serat kasar dengan metode gravimetri. Ada kelebihan dan kekurangan pada metode tersebut. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.